Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Alvin Kurin Aini dengan NIM 2111050200009. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi uang dan fungsinya. Yang pertama, pengertian uang. Dalam ekonomi Islam, secara etimologi, uang berasal dari kata al-naqdu. Pengertiannya ada beberapa makna, yaitu al-naqdu berarti yang baik dari dirham, menggenggam dirham, membedakan dirham, dan al-naqdu juga berarti tunai. Menurut Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, uang merupakan cermin yang tidak mempunyai warna sendiri, tetapi mampu merefleksikan semua jenis warna, di mana uang adalah barang atau benda yang dianggap tidak mempunyai nilai sebagai barang atau nilai intrinsik yang berfungsi sebagai sarana untuk mendapatkan barang lain. Menurut para ahli ekonomi kontemporer, uang merupakan sarana dalam transaksi yang dilakukan masyarakat dalam kegiatan produksi dan jasa, baik berupa emas, perak, tembaga, kulit, kayu, batu, dan besi, selama itu diterima masyarakat dan dianggap sebagai uang. Adapun ciri-ciri uang yaitu yang pertama, nilainya tidak mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Yang kedua, mudah dibawa-bawa. Yang ketiga, mudah disimpan tanpa mengurangi nilainya. Yang keempat, tahan lama. Yang kelima, jumlahnya terbatas atau tidak berlebih-lebihan. Yang keenam, bendanya mempunyai mutu yang sama. Adapun jenis-jenis uang ada 3 sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan lembaga. Berdasarkan lembaganya, uang dibagi menjadi 2, yaitu uang kartal dan uang giral. Yang pertama, uang kartal. Uang kartal merupakan uang yang sah digunakan sebagai alat pembayaran berdasarkan negara dan undang-undang. Uang kartal sendiri terdiri dari uang logam dan kertas. Yang kedua, uang giral. Uang giral adalah alat pembayaran berupa surat-surat berharga yang dikeluarkan oleh bank umum. Contohnya seperti cek dan biljet giro yang berfungsi sebagai surat perintah untuk membayar sejumlah dana kepada penerima cek atau giro tersebut. Nah, jenis uang ini tidak wajib digunakan oleh masyarakat untuk melakukan transaksi atau kegiatan ekonomi sehari-hari. Uang giral umumnya dimiliki oleh kalangan masyarakat tertentu karena berbentuk simpanan di bank yang dapat ditarik sesuai kebutuhan dengan menggunakan perintah bayar berupa cek. Yang kedua, berdasarkan bahan. Berdasarkan bahan ada 2, yaitu uang logam. Uang logam adalah uang yang terbuat dari bahan logam, biasanya emas atau perak. Hal ini dikarenakan sifatnya yang stabil dan cenderung tinggi serta mudah dikenali. Yang kedua, uang kertas. Uang kertas adalah uang yang terbuat dari kertas atau sejenisnya yang menyerupai kertas. Uang jenis ini biasanya memiliki gambar dan cap tertentu. Yang ketiga, berdasarkan nilai. Berdasarkan nilainya, uang dikategorikan ke dalam jenis uang penuh dan uang tanda. Yang pertama, uang penuh. Dikatakan uang penuh jika nilai yang tertera di atas uang sama dengan jumlah nilai dari bahan yang digunakan. Misalnya, uang tersebut adalah emas, maka jumlah nilai bahan pembuatnya harus sama dengan nilai uang emas tersebut. Yang kedua, uang tanda. Uang tanda adalah uang yang memiliki nilai lebih tinggi dibandingkan nilai bahan pembuatannya. Misalnya, pemerintah ingin membuat uang dengan nilai 100.000 dengan hanya mengeluarkan biaya 50.000. Fungsi asli uang. Yang pertama, uang sebagai alat tukar. Fungsi utamanya tentu sebagai alat tukar, karena memang uang jadi sarana yang memudahkan untuk pertukaran. Uang ini membuat kegiatan jadi lebih fleksibel untuk menentukan pilihan baik penjual maupun pembeli, sehingga tidak akan ada lagi keinginan melakukan timbal balik seperti sistem barter zaman dulu. Yang kedua,
uang sebagai satuan hitung. Fungsi uang sebagai satuan hitung dan ini sifatnya wajib. Bayangkan jika tidak memiliki satuan hitung, pasti orang akan sulit membedakan dan menentukan harga atau nilai dari suatu produk dan jasa. Kemudian maksud dari satuan hitung sendiri adalah perhitungan jumlah besar dan kecilnya transaksi dan pinjaman serta menunjukkan besarnya kekayaan. Pada fungsi ini, uang memiliki peran dalam memperlancar aktivitas pertukaran. Yang ketiga, uang sebagai alat penyimpanan nilai. Sebagai penyimpan nilai, keunikan dari fungsi ini adalah uang dapat mengalihkan daya beli dari masa kini ke masa mendatang. Orang yang mendapatkan uang karena menjual barang atau jasa, maka ia bisa menyimpannya untuk kemudian digunakan membeli barang atau jasa di masa yang akan datang. Sebagai alat penyimpan nilai atau daya beli, uang berfungsi sebagai media untuk menyimpan nilai kekayaan yang diperoleh manusia dalam aktivitas ekonomi sehari-hari. Fungsi turunan uang. Yang pertama, menunjukkan nilai atau harga. Uang juga berfungsi sebagai penunjuk harga, baik itu barang ataupun jasa yang sedang diperjualbelikan. Sebelum membeli, tentu kamu harus tahu berapa harga produk atau jasa itu. Dengan kata lain, uang juga digunakan untuk menentukan nilai atau harga. Jika kamu mengetahui harga dari suatu produk, maka kamu bisa memperkirakan berapa yang harus dibayarkan dan untuk menentukan keputusan beli atau tidaknya. Yang kedua, alat untuk transaksi. Setelah tahu berapa harga dari suatu barang atau jasa yang kita mau beli, jika tidak menggunakan uang, kamu tidak akan bisa membeli barang atau jasa yang diinginkan. Artinya, fungsi uang sebagai alat untuk bertransaksi atau pembayaran. Yang ketiga, mengumpulkan kekayaan atau menimbun kekayaan. Selain untuk bertransaksi, fungsi uang adalah untuk mengumpulkan harta kekayaan. Tak dapat dipungkiri bahwa uang bagian dari kekayaan seseorang dan juga perusahaan dengan menunjukkan seberapa besar jumlah uang yang menjadi miliknya. Bisa dibilang menyimpan uang sama saja dengan menyimpan harta untuk kekayaan. Bagi sebagian orang, terutama yang memiliki penghasilan berlebih, uang tak digunakan seluruhnya untuk kebutuhan konsumsi, tetapi disisihkan sebagian untuk disimpan dalam bentuk tabungan, giro, deposito, atau investasi guna keperluan di masa depan. Dan yang keempat, pemindah kekayaan. Uang juga berfungsi sebagai alat pemindah kekayaan. Maksudnya, apabila seseorang memiliki kekayaan selain dalam bentuk uang, ia juga bisa memindahkan kekayaannya melalui perantara uang. Misalnya, seseorang yang tinggal di daerah perkotaan ternyata punya sebidang tanah di desa. Nah, tanah tersebut dapat dijual untuk menghasilkan uang dan uang tersebut digunakan lagi untuk membeli tanah atau rumah di kota. Dan yang kelima, alat penunjang kegiatan sosial dan ekonomi. Uang juga memberikan pengaruh bagi masyarakat sebagai sarana penunjang kegiatan sosial. Oleh karena itu, uang bisa menjadikan seseorang termotivasi untuk mendapatkannya, sehingga mereka akan berusaha untuk mencari pekerjaan atau berdagang. Di samping itu, saat ini uang sudah menjadi alat penunjang yang memenuhi kebutuhan dalam kehidupan pribadi dan bermasyarakat. Dan yang keenam, sebagai alat untuk membayar utang. Fungsi uang juga dijadikan sebagai alat membayar utang atau menentukan nilai besaran pembayaran wajib. Fungsi uang menurut ekonomi Islam. Yang pertama, sebagai alat tukar, sebagai alat transaksi atau sebagai alat membeli. Jadi uang tidak boleh untuk komoditas perdagangan seperti barang-barang lainnya dan sebagainya. Dan yang kedua, sebagai alat hitung. Dengan menghitung kekayaan, seberapa kaya
seperti kita memiliki tanah sebesar 2 hektar dan mobil seharga 1 miliar. Dan yang ketiga sebagai alat penyimpan kekayaan. Kalau kita ingin menyimpan kekayaan, tidak perlu menyimpan sawah, tidak perlu menyimpan mobil. Jadi kita bisa menyimpan uang dengan cara kita menjual sawah, menjual mobil, maka uang itu bisa dikatakan sebagai alat penyimpan kekayaan. Sekian penjelasan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.